Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ikhwani fiddin, ustadzat dan juga saudara-saudaraku semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam rangka bermajelis ilmu menjelang berbuka. Insyaallah majelis kita ini akan berlanjut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, kebahagiaan itu ada pada menjelang berbuka atau berbuka itu sendiri, dan juga yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan kita, qaidul mujahidin minal awalin ilal akhirin. Beliau adalah teladan terbaik kita dalam segala lini kehidupan. Beliau adalah komandan kita dalam segala macam pertempuran, dari generasi beliau sampai di generasi yang terakhir kelak. Di setiap peperangan-peperangan, manakala mereka membaca sejarah-sejarah peperangannya Nabi SAW, akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk menegakkan Islam ini. Karena sesungguhnya sejarah itu bukanlah untuk sekedar dibaca, tapi dia memiliki sebuah kekuatan ruhiyah yang sangat dahsyat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka uswah hasanah itu adalah untuk ditiru, bukan untuk dibaca. Uswah hasanah itu untuk diteladani, kemudian apa yang dia lakukan kita lakukan. Itu namanya uswah hasanah. Tapi kalau hanya sekedar dibaca sebagai wawasan, maka itu adalah bacaan saja atau sejarah yang bernilai sebuah wawasan. Maka dari itu dalam segala kehidupan kita, mari kita mencontoh dan melihat sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tema pada sore hari ini adalah Ramadan dan kemenangan kaum muslimin. Saya mengutip sebuah tulisan dari Syekh Muhammad Ilyas Al-Yamani. Beliau adalah seorang ulama Yaman yang menulis makalah tentang ini, yang beliau berikan judul Ramadan Syahrul Izzah wan Nasr. Ramadan itu adalah bulan kemuliaan dan bulan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Ini adalah
sebuah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk seluruh alam semesta ini. Bukan untuk sebuah golongan, bukan untuk sebuah salah satu jenis makhluk Allah, tapi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta ini. Imma jinni wa immal insi. Entah itu adalah dia berupa jin ataupun manusia, semuanya terkena beban daripada turunnya Al-Quran ini untuk merealisasikan di dalam kehidupan mereka. Maka Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan di dalam menafsirkan satu ayat di dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an ini di sini disebut sebagai Al-Furqan. Pembeda dari segala macam minal khaba'ith wat thayyibat, dari segala macam kebaikan-kebaikan dan juga segala macam keburukan-keburukan. Untuk siapa? Lil alamina nadhira. Allah turunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad untuk lil alamina nadhira, untuk semesta alam, sebagai bentuk peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam basyiran wa nadhiran. Maka disebut di sini lil alamin. Al alamin adalah seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Furqan di sini oleh Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan ya, Al-Furqan huwa al-faslu bainal haqqi wal batil, yaitu yang membedakan, yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Maka dinul Islam, turunnya Al-Quran itu, kalau orang-orang kafir dahulu menyebutnya adalah Al-Quran itu adalah, atau agama yang dibawa Nabi itu adalah sebagai agama pemecah belah umat, itu akan menjadi benar manakala pemecah belah umatnya itu adalah bainal haqqi wal batil, yang memisahkan antara kesyirikan dengan tauhid, yang memisahkan antara min ibadatil ibad ila ibadatillah, itu betul. Yang memisahkan antara anak kafir dan anak muslim, orang tua kafir dan anak muslim akan terpisah semua, memisahkan. Akan tetapi pemisahannya itu bukan karena kekerabatan, pemisahannya bukan karena sekumpulan sebuah kelompok, akan tetapi pemisahannya itu akan terjadi karena ada kebenaran dan kebatilan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua bentuk penentangan orang-orang di dalam menentang agama Islam atau Al-Quran ini, itu seluruhnya penentangannya itu tidak murni penentangan begitu saja. Mereka menentang Al-Quran, mereka menentang dinul Islam itu dengan mu'anid, dengan pembangkangan dan dengan permusuhan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan para rasul. Untuk apa? Menjadi basyiron wa nadhira. Basyiron liman yaqbalu hadzal, sebagai bentuk berita gembira kepada mereka-mereka yang menerima Islam secara ikhlas, dan nadhiran sebagai bentuk peringatan kepada mereka-mereka yang menentang Islam dengan mu'anid. Dan itu adalah sebuah karakter atau tipe kebanyakan manusia. Maka Syekh Muhammad Ilyas beliau mengatakan
walakinna tabi'atu aktsarun nas ta'ba an tuqbalal haqqa bila mu'anid. Jadi kebanyakan manusia itu dia menentang Islam itu tidak hanya sekedar menentang, tapi mereka menentang itu dengan sebuah permusuhan, dengan sebuah kesombongan, dengan sebuah perlawanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Untuk apa? Liyad'uhum ila thoriqil haq. Untuk mengembalikan mereka agar supaya kembali ke jalan yang benar wal hidayah dan mendapatkan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan jelas sampai kepada mereka dan akan memenangkan orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yablughanna hadzal amr ma balaghal lail wan nahar. Jadi urusan ini akan senantiasa sampai kepada seluruh penjuru dunia ini sebagaimana sampainya malam dan siang. Tidak ada di dunia ini yang tidak terjangkau malam dan siang. Wala yatrukullahu baitan madarin wala barin illa adkhalahullah. Dan tidak ada satu rumah pun yang tidak mengenal Islam. Semuanya pasti mengenal Islam. Bi'izzin azizin au bidhullin dalilin. Entah rumah yang dia meninggalkan yang dia melaksanakan dan menerima Islam itu Allah akan beri kemuliaan, atau rumah di mana dia menolak Islam maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia kehinaan. Aizzan yu'izzullahu bil Islam, Allah akan memuliakan sebuah umat yang menerima Islam, wa dhullan badzalallahu bihil kufr, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang-orang yang menolak Islam dengan mengganti dengan kekafiran. Maka teman-teman sekalian, ini sudah dijumpai oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qad araftu dzalika fi ahli baiti. Aku telah melihat kejadian ini. Orang yang menerima Islam akan dimuliakan Allah, dan orang yang menolak Islam akan dihinakan Allah. Itu betul-betul nampak di depan mataku. Laqad asaba man aslama minhumul khair. Sungguh telah mendapatkan kebaikan mereka-mereka yang masuk Islam. Wasyaraf wal izzah, dan kemuliaan serta keperkasaan. Walaqad asaba man kana kafiran adzulla was-saghar, dan telah mendapatkan kehinaan dan serta wal jizyah, membayar jizyah bagi mereka-mereka yang tidak menerima Islam. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kemuliaan kita dan kehinaan kita itu ditentukan dengan bagaimana kita itu berislam. Menentukan kemuliaan itu tidak dengan sebuah ukuran harta, tidak sebuah ukuran jabatan ataupun ukuran kekuatan seseorang, tapi bagaimana dia bersikap dengan keislaman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini. Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini untuk kita semua, bagaimana dia menyikapinya. Maka Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin, beliau mengatakan, inna kunna adzalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam. Dahulu kita itu adalah sebuah kaum yang sangat hina. Kaumnya di Mekah dahulu itu adalah kaum yang hina karena sudah kaum yang kecil, kemudian tidak dipandang oleh dunia, dan mereka penyembah berhala tulen.
penyembah batu-batu, penyembah ya selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fa'azzanallahu bil Islam, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Famahma yatlubul izzah bighairiha, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, ya, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan kemuliaan itu. A'azzanallahu bihi adallanallah. Dengan Islam itu kita dimuliakan, dan dengan meninggalkan Islam itu kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kemuliaan kita dan keperkasaan kita itu tergantung bagaimana kita menyikapi dengan baik Islam kita ini. Tatkala kita itu mencampakkan atau tidak bertanggung jawab atau menyepelekan bahkan menolak keislaman, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita memuliakan Islam, kemudian mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam ini, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana generasi-generasi terdahulu kala. Maka Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini ya adalah di antara bulan yang memiliki sejarah yang sangat gemilang, di mana pengaruhnya bulan Ramadan ini menjadikan futuhat di dalam Islam, penaklukan dari setiap daerah-daerah dan negeri-negeri yang ditaklukkan Islam selama bulan Ramadan. Dan itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kekuatan kaum muslimin, bukan karena banyaknya pasukan, bukan karena lengkapnya persenjataan, akan tetapi kemenangan tersebut itu adalah karena mereka berpegang teguh dengan Islam yang Allah berikan kepada mereka. Maka di antara futuhat, kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali. Di antaranya adalah yang sangat terkenal sekali di telinga kita, yaitu ya Ghazwatu Badrin, perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Ini terjadi pada saat di bulan suci Ramadan. Ini Masya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan perang Badar ini adalah perang yang menjadi penentu Islam ini berlanjut sampai ke kita atau tidak. Itu justru Allah Subhanahu wa taala letakkan peperangan itu di bulan Ramadan. Kenapa Allah itu tidak meletakkan perang Badar itu di bulan Syawal setelah Ramadan atau di bulan-bulan yang lain? Justru Allah letakkan perang Badar di bulan Ramadan, di mana kaum muslimin sedang menahan lapar dan dahaga. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya perang Badar ini adalah perang yang tidak seimbang jumlah pasukannya. Sudah menahan lapar dan dahaga, kemudian Allah jadikan tidak seimbang jumlahnya. Bagaimana mungkin ya imbang? Kaum muslimin berada di angka 313 pasukan, kemudian orang-orang kafir musyrik Mekah itu berada di jumlah 1000 pasukan. Dan di saat itu pun ya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sangat menohok kita semua ya. Sangat menjadi sejarah yang sangat
antik untuk kita semua, untuk kita pelajari. Apalagi kalau kronologi di dalam perang Badar itu Masya Allah ya, kronologinya itu kan luar biasa ya. Kronologi itu para sahabat Rasulullah dan para sahabat ini yang ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, di mana mereka berdagang ke Syam ya, kemudian pulang karena dahulu dirampas harta-hartanya kaum muslimin, dirampas di Mekah, kemudian akan diambil balik, dan itu ada pada Abu Sufyan. Itu kan niatnya ya, niat kaum muslimin untuk mencegah ya dan merampas barang dagangan mereka. Tapi ya, yang sangat menarik sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah skenario sendiri yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Anfal. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Ketika kalian semua hai kaum muslimin keluar rumah diajak sama Nabi pengen mencegat ya yang dagangannya itu tidak membawa kekuatan, yang hanya membawa perbendaharaan. Yang namanya dagang Abu Sufyan itu tidak membawa pasukan banyak, hanya 50 orang saja untuk mengurusi dagangan-dagangannya ya, yang tidak memiliki kekuatan ya. Ini tapi Allah Subhanahu wa taala itu menarik ya, menariknya itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan salah satu dari dua kelompok. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum, pilih di antara, Allah Subhanahu wa taala memilihkan di antara salah satu kelompok ini. Tapi keinginan manusia, watawaduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kamu hai kaum muslimin menginginkan kelompok yang tidak memiliki kekuatan. Ya. Kamu ya ingin kalau yang tidak memiliki kekuatan itu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Ya. Sedangkan kelompok-kelompok satunya yang memiliki kekuatan itu bukan untuk kamu. Dan ini kelompok dua ini dijanjikan salah satunya oleh Allah. Allah tidak menyebutkan ya, Allah pada awalnya tidak menyebutkan yang ini untuk kamu, tapi Allah hanya menyebutkan di antara salah satu dua kelompok. Tapi kaum muslimin menghendaki tentu ya, wong jengene ngerampas apa ya, mengambil haknya kembali ya, itu tentu pengennya itu yang enak-enak, yang nggak punya kekuatan. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kelompok yang lain. Ya. Wa yuridullahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dirimu yang mempunyai kekuatan. Yang mempunyai kekuatan itu kelompok yang mana? Kelompoknya Abu Jahal yang nyusul ketika disurati oleh Abu Sufyan bahwa mereka kafilah dagangnya dicegat. Akhirnya Abu Jahal menyiapkan 1000 pasukan. Nah, ini makarnya Allah ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji yang sedemikian rupa kaum muslimin terjadi di bulan Ramadan dalam keadaan lapar dan dahaga, jumlah hanya 313, kemudian yang niat awalnya itu untuk ngerampas dagangnya Abu Sufyan terus diberikan, dihadapkan Allah dengan 1000 pasukan. Ini Masya Allah, bukan main-main ya. Akan tetapi ini adalah sebuah latihan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mendidik para sahabat, mendidik Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul taat di atas maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian singkat cerita sebagaimana yang kita ketahui bersama tentang sejarah perang Badar tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin.
Bahkan ya banyak komandan-komandan dari orang-orang kafir yang meninggal dunia di perang Badar tersebut. Ya, termasuk Abu Jahal itu sendiri, ya. Kemudian Umayyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh yang lain, ya, itu semuanya meninggal dunia di dalam perang Badar tersebut. Nah, ini memiliki pesan, ya. Cerita Allah, makarnya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilihkan kelompok yang bersenjata untuk kaum muslimin dan tidak memilihkan kelompok yang tidak memiliki senjata, itu memiliki pesan untuk kita semua. Apa pesannya dari Allah Subhanahu wa taala? Bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bukan berarti kita libur dari perjuangan. Ini pertama. Syahrul Ramadan itu bukan berarti adalah bulan yang libur untuk memperjuangkan Islam. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan itu adalah bukan bulan waktu lemah-lemahnya orang. Justru di bulan Ramadan itu adalah bulan kekuatan kita. Bulan kekuatan kita. Ya. Maka sebenarnya ya puasa ini memiliki gizi yang sangat menguatkan tubuh kita secara ruhiyah. Karena ruhiyah ini di saat lapar dan dahaga, dia itu akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena semua sel-sel yang ditempati oleh setan di majrodam, di aliran darah-darah kita itu semuanya itu dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mestinya di dalam bulan Ramadan perjuangan yang libur itu adalah perjuangannya setan. Setan itu mestinya liburan di bulan Ramadan untuk menggoda manusia. Karena di majrodamnya itu semuanya sudah dibunuh sama Allah. Kan setan itu kan menggoda manusia, diantaranya adalah melalui aliran-aliran pembuluh darah kita itu. Nah, aliran pembuluh darah kita ini ketika dibuat untuk lapar dan dahaga, puasa, ya, itu akan menjadi kelemahan tersendiri untuk para setan dan menjadi kekuatan untuk manusia. Sehingga dengan itu ya para sahabat ketika di bulan Ramadan itu justru semakin kuat, badannya semakin kuat dan ya setannya semakin lemah. Diberikanlah kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga apa? Pesan yang ketiga adalah belum tentu setiap yang kita inginkan itu adalah semuanya baik untuk kita. Apa yang kalian inginkan dari Allah Subhanahu wa taala itu belum tentu baik untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling bisa dan paling tahu apa yang baik, yang paling baik untuk kita. Ya memang kita itu menghendaki bisa berhasil untuk merampas dagangannya Abu Sufyan. Tapi Allah enggak pengen itu. Allah itu pengen kamu berhadapan dengan 1000 pasukan kelompoknya Abu Jahal. Allah pengen kamu itu bertarung. Allah pengen kamu itu ya gimana menghadapi 1000 pasukan itu dalam keadaan puasa, lapar dan dahaga. Gimana? Allah pengen itu. Ya. Allah nggak pengen memenuhi apa yang kamu inginkan. Makanya teman-teman semuanya, ya, kalau kita itu menghendaki sesuatu kemudian tidak tercapai, ketahuilah bahwa sesuatu yang kita kehendaki itu ya tidak baik untuk kita. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukah. Kalimat tawadu itu adalah lebih dari sekedar ingin, sangat berharap dan sangat ingin sekali. Tapi keinginan yang sangat besar itu tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala.
dulu ya, mungkin kita pengen sekali nikah sama akhwat yang kita cintai. Ternyata akhwat yang kita cintai nikah sama orang lain. Itu akhwat itu nggak baik buat kita. Itu. Ya. Nggak baik buat kita. Atau kita itu pengen sekali punya kekayaan yang melimpah, tapi kita juga nggak dikasih Allah kaya gitu. Ya karena memang kaya itu nggak baik buat kita. Kita itu pengen sekali sehat, pengen sekali sembuh dari penyakit kita, tapi Allah itu belum ngasih kesembuhan. Ya karena memang karena kesembuhan itu nggak baik untuk kita. Nah ini perlu direnungkan. Nah makanya ya Allah Subhanahu wa taala membalik niat itu ya, membalik niat, maksudnya membalik niatnya kaum muslimin yang awalnya pengen merampas dagangannya Abu Sufyan, yang sangat pengen tadi itu, dan itu sudah sangat weleh-weleh jelas menang kalau menghadapi Abu Sufyan karena sangat sedikit harta yang dibawa, sangat banyak sekali. Jelas menang itu kalau mendapatkannya. Ya. Itu dibalik Allah niatnya ya untuk menghadapi kaum orang-orang kafir sebanyak 1000. Itu Allah membaliknya itu ya Allah tahu kapan harus dibalik, dan itu dalam keadaan di bulan puasa, bulan Ramadan. Karena kalau nggak dibalik Allah di dalam bulan puasa Ramadan, itu Masya Allah mungkin akan sangat banyak sekali yang menolak karena dari godaan-godaan setan itu yang masih sangat tinggi. Dibalik Allah di bulan Ramadan, di mana lemah-lemahnya para setan dan tinggi-tingginya ketakwaan dan keimanan seseorang. Maka kita itu sebenarnya di bulan Ramadan itu tidak hanya menang di dalam futuhat, dalam peperangan-peperangan, tapi banyak sekali kemenangan di dalam ya melawan hawa nafsu kita. Itu yang pertama ya, di dalam perang Badar. Kemudian yang kedua, di dalam perang Fathu Mekah ya. Fathu Mekah ini juga terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. 8 tahun kemudian Nabi SAW hijrah, beliau membawa 10.000 pasukan menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah. Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Begitu juga di perang Tabuk, perang yang terakhir kali yang diikuti oleh Rasulullah SAW ya pada tanggal 8 Ramadan di tahun yang ke-9 Hijriah. Itu juga terjadi di perang terjadi di bulan Ramadan. Ada lagi futuhat yang lain, yaitu futuhat ya menaklukkan Spanyol, di mana pada waktu itu di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad, kaum muslimin ini berhasil ya menyeberangi selat Gibraltar, Andalusia, Spanyol, dan kemudian masuk ke Andalusia. Di Spanyol sana kemudian berhasil menaklukkan Spanyol. Ini juga terjadi pada bulan Ramadan di tahun ke-92 Hijriah, tepatnya pada tanggal 28 Ramadan. Ini Masya Allah ya, kemenangan-kemenangan gemilang itu ternyata banyak terjadi di bulan Ramadan. Termasuk menaklukkan ya tentara Mongol. Menaklukkan tentara Mongol pada tanggal 15 Ramadan pada tahun 658 Hijriah. Kaum muslimin berhasil menaklukkan Mongol yang pada waktu itu Mongol yang
dikomandoi oleh Hulagu Khan yang pada waktu itu dia menjarah dan menyiksa serta membantai seluruh kaum muslimin yang ada di Baghdad. Dari Baghdad kemudian ya Hulagu Khan ini melebar sampai ke Mesir. Yang di Mesir pada waktu itu yang dikomandoi oleh Saifuddin Qutuz ya, diancam oleh Hulagu Khan. Penguasa Mesir Saifuddin Qutuz, menyerahlah. Jika tidak menyerah, nasibmu sama seperti Baghdad di bulan Ramadan, diancam sama Mongol. Sama dengan Baghdad. Ayo menyerahlah. Maka utusan Mongol ini ya di saat sampai ke Mesir itu menyampaikan ancaman dari orang-orang Mongol, langsung disembelih sama Saifuddin Qutuz, dieksekusi sebagai bentuk jawaban ya kaum muslimin yang ada di Mesir ya kepada Mongol. Ini jawabannya ya, kita perang saja. Perang, ditantang sama Saifuddin Qutuz. Nah, langsung kemudian Mongol ini mengerahkan puluhan ribu dari pasukannya bergerak untuk menyerang Mesir. Kemudian singkat cerita, Saifuddin Qutuz ini juga mempersiapkan pasukan-pasukannya dan mengatur bagaimana perang ini bisa dimenangkan kaum muslimin, karena selama 43 tahun Mongol ini nggak bisa dikalahkan oleh pasukan manapun. Dan ternyata kalahnya Mongol ada bersama pasukannya Saifuddin Qutuz yang dikenal di dalam sejarah dengan perang Ainul Jalut. Mongol dibabat habis oleh Saifuddin Qutuz ya, bahkan komandan-komandannya itu semuanya dibunuh oleh Saifuddin Qutuz, semuanya habis. Terjadi kapan? Pada tanggal 28 Ramadan tahun 658 Hijriah. Masya Allah ya, luar biasa. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak heran ya ketika kita hari ini itu melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang dibombardir oleh Israel yang sebegitu dahsyat, bahkan gabungan dengan sekutunya Amerika, yang sampai detik ini mereka tidak bisa ditaklukkan oleh orang-orang Israel. Itu wajar, apalagi kalau Ramadan, nggak mungkin bisa. Semakin kuat kekuatan ruhiyah mereka di bulan Ramadan, nggak akan bisa ya. Karena Ramadan itu memberikan kekuatan tersendiri di dalam tubuh kita. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, menariknya di dalam setiap peperangan-peperangan yang ada dari zamannya Nabi SAW sampai futuhat-futuhat yang lain, itu semuanya peperangan yang diadakan oleh Nabi, itu semuanya adalah bukan untuk kekuasaan, bukan untuk sebuah penjarahan atau bahkan untuk sebuah penindasan, tidak. Tapi peperangan-peperangan yang diadakan oleh Nabi SAW dan juga semua kaum muslimin, itu adalah peperangannya itu li'ajlil adli, untuk menyebarkan sebuah keadilan, menyebarkan sebuah rahmatan lil alaminnya di seluruh alam semesta ini. Nah, inilah yang disalahpahami oleh orang-orang. Disalahpahami oleh orang-orang kafir juga sebenarnya. Kalau mereka sebenarnya tahu apa tujuan kita memerangi mereka, itu mereka pasti menerima. Kan untuk kebaikan mereka sendiri. Peperangan ini kan untuk kebaikan mereka sendiri, untuk menyelamatkan mereka ya
dari peribadatan kepada manusia atau makhluk menuju kepada peribadatan Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan mereka dari ketidakadilan menuju keadilan. Membebaskan mereka dari siksa neraka menuju indahnya surga. Sebenarnya kan itu. Maka sebuah sejarah yang sangat menjadi bukti akan hal ini. Itu di mana kisah ya pada waktu perang Qadisiyah yang dikomando oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim salah seorang pasukannya, utusannya yang namanya Rib'i bin Amir kepada Jenderal Rustum, jenderalnya Persia, diutus ke sana. Jenderal Rustum ini ketika dia menyambut Rib'i bin Amir itu bermaksud untuk menghinakan Rib'i bin Amir. Dan ini juga makna daripada apa yang disampaikan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab tadi ya, bahwa kemuliaan itu hanya milik Islam. Maka kemegahan negeri Persia itu betul-betul ditampakkan kepada Rib'i bin Amir ini, supaya Rib'i bin Amir itu tercengang melihat gemerlapnya keindahan Persia. Maka dihias seindah mungkin, kemudian disambutlah utusan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Maka kemudian ketika Rib'i bin Amir sampai di pintu gerbang, diperintahkan oleh salah satu penjaganya untuk turun dari kudanya. Turun, ini karpet merah yang hanya bisa dilalui para pejalan kaki, kuda, binatang nggak boleh masuk. Maka jawab Rib'i bin Amir, kalau saya turun, saya kembali dan saya kandakno, apa kandakno? Dan saya beritahukan komandan saya ya, agar tidak jadi penawaran tapi langsung penyerangan saja. Maka penjaganya, oh ya sudah kalau begitu nggak usah. Kudanya diajak masuk melewati karpet merah mereka. Sampai di depan ya kursi Jenderal Rustum ini, kuda ini Rib'i bin Amir ini belum turun. Ketika itu turun, kemudian kudanya ini diikatkan di bantal-bantal permadani mereka. Tek, 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 diikatkan. Ya, Jenderal Rustum nggak bisa apa-apa. Maka kemudian dipersilakan, silakan Jenderal Rustum kursinya ada di depan, ya, kursinya Rib'i bin Amir ada di sebelah kanan bawah. Kemudian kata Rib'i bin Amir, saya nggak mau kursi saya ditaruh di sini. Lalu di mana? Saya pengen kursi saya dipindah di sampingmu. Masya Allah. Kalau tidak, oke, kita perang berarti. Ya sudah, ditaruh di samping. Setelah duduk Rib'i bin Amir, baik, sekarang kita sejajar. Baik, sekarang saya sampaikan apa yang harus saya sampaikan. Pesan dari komandan kami: 1. Islam, aslim taslam. Kamu Islam, maka kamu selamat. Kemudian yang kedua, kalau nggak mau Islam nggak apa-apa, jizyah, bayar pajak, upeti. Ya, kalau dulu itu pajak itu dibayar dari orang kafir kepada pemerintahan Islam. Nah sekarang pajak itu diambil dari orang Muslim, dibayarkan kemana? Bayarkan ke Pak D. Ini nggak bener. Ya kalau Islam pajak itu dibayarkan dari orang-orang kafir kepada pemerintahan Islam. Oke, nggak apa-apa. Kalau bayar jizyah nggak apa-apa, kamu tetap hidup. Kalau dua-duanya ini nggak mau, ya sudah, kita perang. Gitu. Nah ini Masya Allah menarik. Satu dialog yang disebutkan di dalam sejarah, dialognya Rib'i bin Amir dengan Jenderal Rustum,
disebutkan. Maka Rib'i bin Amir hina sa'alahu, ketika ditanya oleh Jenderal Lustrum, ma ja'a bikum, apa yang membuat kamu datang ke sini wahai Rib'i? Faqala, maka Rib'i menjawab, Allahu ibta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kami ini ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan siapa saja yang ingin kami ajak dari peribadatan kepada manusia menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhayyiqi ad-dunya ila sa'atiha, dan dari kami mengeluarkan dari kesempitan dunia menuju luasnya dunia. Wa min jauril adyan ila adil Islam, dan dari kebengisan agama-agama menuju kepada keadilan agama Islam. Fa arsalna bidinihi ila khalqihi linad'uhum ilaihi. Faman qabila dzalika qabilna minhu wa raja'na anhu wa man aba qatalnahu. Barang siapa yang menerima seruan kami, maka kami pun akan menerima. Tapi siapa saja yang enggan menerima seruan kami, maka kami akan memerangi mereka semuanya. Abadan, selama-lamanya akan kami perangi mereka. Hatta tufdi ila ma'udillah, sampai datang janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Jenderal Rustum tanya, qalu wa ma mau'udullah, apa janjinya Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dijanjikan Allah kepadamu? Qala, Rib'i bin Amir menjawab, al jannatu liman mata ala qital, yaitu surga bagi siapa saja yang meninggal di dalam peperangan. Wa dzafar liman baqiya, dan kemuliaan bagi siapa saja yang masih tersisa, yang menang di dalam peperangan. Ini Masya Allah jawaban Rib'i bin Amir kepada jenderal. Padahal Rib'i bin Amir ini adalah sebuah utusan, orang utusan, bukan komandannya langsung. Utusannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kemuliaan Islam itu, kemuliaan kita itu berada bersama keislaman kita. Nah, kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-intisarat ar-ramadhaniyah, dari sisi lain kemenangan kita di dalam bulan Ramadan. Kemenangan kita di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali teman-teman sekalian. Bulan Ramadan adalah intisaratul mu'min fi hadza syarr al-azim la taqtasiru ala dzalika. Jadi kemenangan kita di dalam bulan Ramadan itu tidak sebatas peperangan futuhat di dalam peperangan saja. Akan tetapi peperangan kemenangan kita di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali. Di antaranya adalah al-intisaru ala nafsi, kemenangan kita di dalam melawan hawa nafsu. Kemudian al-intisarat ala syaitan, kemenangan kita melawan setan, di mana setan ini di dalam bulan Ramadan kalah. Kemenangan kita itu begitu sangat-sangat besar, momen kemenangan kita atau peluang kemenangan kita di dalam bulan Ramadan melawan setan itu sangat besar sekali. Karena di dalam bulan Ramadan ini kita akan sangat mudah melawan hawa nafsu kita. Kemudian kemenangan yang lain, al-intisaru ala riya, kemenangan kita melawan sifat dan sikap riya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah syahrul ikhlas,
yaitu bulan keikhlasan. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa bulan Ramadan itu syahrul ikhlas. Kenapa? Ya, sesuai dengan hadis bahwa ya setiap kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala ya melalui perantara. Tapi kalau untuk Ramadan, untuk puasa, fa ana ajzi bihi. Aku memberikan pahala sendiri, tidak melalui perantara. Ya. Karena apa? Karena orang melaksanakan puasa itu dia menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu itu karena untuk saya saja, untuk saya sendiri. Ya, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Padahal di sisi lain orang berpuasa itu memiliki peluang yang sangat banyak untuk melanggar. Siapa yang tahu kalau kita ini makan di kamar sendirian, minum di ya kamar sendirian, ya nggak ada yang tahu, ya sangat mudah sekali. Tapi mereka semuanya itu tidak melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang lain al-intisaru alal bukhli wasyukhi. Dan kemenangan yang lain adalah melawan rasa kikir, ya, melawan rasa kekikiran kita. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajwadun nas. Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadun nas, wa kana ajwadu fi Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia menjadi orang yang paling dermawan ketika Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pancingan-pancingan, ya orang yang bersedekah di bulan Ramadan, orang yang memberi makan di bulan Ramadan, itu semuanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahalanya. Maka oleh karena itu kemenangan-kemenangan ini tidak hanya dituliskan di dalam sejarah kemenangan secara futuhat, ya, bahkan kemenangan-kemenangan kita melawan hawa nafsu itu pun sebenarnya ada di bulan Ramadan. Kita salah satu contoh, ya, hadis Rasulullah itu menjadikan puasa ini menjadi benteng syahwat itu diantaranya adalah yang sering sekali dibaca di dalam khutbah-khutbah nikah. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, faman lam yastati' fa alaihi bisaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, menikahlah. Jika belum mampu menikah, maka berpuasalah. Karena puasa ini memiliki benteng yang bisa menahan dari hawa nafsu. Dalam hadis yang lain, asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah benteng kekuatan kita, ya, untuk menghalangi kita dari neraka, sebagaimana benteng itu menghalangi kita dari peperangan. Maka sebenarnya, ya, kekuatan kita di bulan Ramadan itu Masya Allah begitu sangat kuat sekali. Nah, terakhir teman-teman sekalian, ya, yang menjadi masalah, ya, kata Syekh Muhammad Ilyas, ya, Al-Yamani, beliau mengatakan sayarhalu syahru Ramadan wa yatrukuna. Bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita, sebagaimana bulan Ramadan itu juga datang kepada kita setiap tahunnya. Akan tetapi di dalam akhir-akhir bulan Ramadan kita ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita raih, dan apakah di bulan Ramadan besok kita itu akan juga menyambut bulan Ramadan sebagaimana kita menyambut bulan Ramadan kemarin. Karena tidak ada jaminan kita itu akan menyambut bulan Ramadan di tahun depan. Bisa jadi di bulan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kali kita. Apa yang sudah kita dapatkan? Sudahkah Ramadan kita itu menjadi benteng bagi kita? Sudahkah Ramadan kita itu
ya menjadi penghalang dari syahwat-syahwat kita. Sudahkah kita itu betul-betul maksimal mendapatkan Lailatul Qadar kita? Ya. Dan sudahkah Ramadan kita itu menghilangkan penyakit-penyakit hati kita? Karena kemenangan di bulan Ramadan, ya kemenangan kita ini di bulan Ramadan sekali lagi tidak hanya dalam peperangan, tapi bagaimana kita itu bisa menundukkan penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah, ya, ketidakikhlasan kita, kedengkian kita, kerakusan kita terhadap dunia. Itu mestinya bisa kita taklukkan ketika di bulan Ramadan. Maka teman-teman sekalian, ya, mari kita mengintrospeksi diri di bulan Ramadan ini, ya, apa yang sudah kita dapatkan. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan kemenangan. Walaupun kita itu tidak dalam peperangan, tapi sesungguhnya kita selalu dalam peperangan dengan hawa nafsu kita. Maka mari, ya, di bulan Ramadan ini waktunya untuk menghancurkan hawa nafsu, menghancurkan kedengkian, menghancurkan dan sudah ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada teman-teman semuanya. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.